Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Ini baru bisa update materi ya di kelas. Jadi untuk yang pertama di kelas ini, tapi yang ini adalah materi yang ketiga atau keempat di kelas yang sebelumnya. Nah, kita akan bahas kebutuhan nutrien ternak di ruminansia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Fandi. Di sini saya sekretaris pusat dari APKN, kemudian saya juga salah satu mentor di APKN ini. Dan kebetulan ini baru menangani beberapa kandang ya. Beberapa kandang yang kita dampingi untuk kita jalankan, yang nanti bisa dikunjungi ada di salah satu di Madiun. Jadi, nah, selain APKN ada juga Aktari. Nah, Aktari ini adalah holding ya, yang nanti akan kita jadikan tempat untuk mewadahi dari peternak, kemudian penjual daging, kemudian ada jasa akikoh, ada yang jual pakan, ada yang jaringan distribusi ternak. Itu akan kita kumpulkan dalam satu manajemen Aktari untuk nanti membentuk hulu hilir yang nanti bisa kita manfaatkan bersama untuk kemajuan perekonomian, kumpul di situ semua. Kemudian APKN, untuk yang pertama gabung APKN ini apa? APKN ini adalah Asaga Pegiat Keruminansiaan Nuswantara. Jadi kita Asaga ini artinya adalah perkumpulan, karena kemarin kita mengurus izin agak susah, jadi akhirnya nemu nama Asaga untuk mempermudah kepengurusan. Asosiasi yang kita bergerak untuk mendampingi peternak-peternak, terutama peternak pemula yang kesulitan untuk berkonsultasi, diskusi, dan kesulitan mendapatkan wadah untuk belajar beternak. Ini adalah kelas diskusi dan edukasi untuk ternak ruminansia, khususnya kambing, sapi, dan domba, karena ruminansia lain tidak lazim diternak di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke materi kebutuhan nutrisi pada ternak ruminansia. Nah, ruminansia ini adalah ternak unik di mana dia bisa merombak dari makanan yang nutrisinya sedang atau rendah menjadi makanan yang nanti akan layak diserap oleh pencernaannya. Jadi, kebutuhan nutrisi ternak itu merupakan pilar utama dari produktivitas dan kesehatan ternak. Ternak ruminansia seperti sapi, kambing, atau domba ini memiliki peternakan khusus yang memungkinkan mereka untuk mencerna makanan berserat tinggi dan makanan yang kualitasnya kurang bagus nanti dirombak menjadi makanan yang berkualitas atau yang layak untuk dikonsumsi. Kemudian untuk mempertahankan kesehatan yang optimal dan produktivitas yang baik, pemilik ternak ini harus memperhatikan kebutuhan nutrisi dari ternak-ternak yang dipelihara, ini untuk menjamin kesehatan dan juga produktivitasnya tetap terjaga. Dalam materi ini kita akan menjelaskan beberapa aspek penting dari nutrisi pada ternak ruminansia. Jadi nutrisi yang bisa didapat dari rumput-rumput, daun-daun, kemudian ada air, kemudian ada dedaunan kering. Selain rumput dan daun segar juga dedaunan kering atau limbah-limbah pertanian. Kemudian ada lagi dari kacang-kacangan atau tepung-tepungan, limbah dari olahan pabrik. Itu nanti semua itu akan masuk ke dalam rumen ya. Dan nanti akan diolah oleh probiotik. Di sini ada isinya ada mikroba, kapang, ada juga spora yang nanti bekerja secara bersamaan untuk membentuk ini simbiosis mutualisme yang menguntungkan bagi ternak ruminansia kita. Nah, dari semua bahan yang masuk ini dibagi menjadi dua, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Nutrisi makro ini adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dan nutrisi mikro ini adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi dia harus ada untuk menunjang pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas ternak yang kita pelihara. Nah, nutrisi makro ini apa aja? Nutrisi makro adalah yang pertama air, kemudian karbohidrat, kemudian ada protein, dan juga ada lemak. Nah, kemudian untuk nutrisi mikro ini ada apa? Nutrisi mikro itu diantaranya mineral dan vitamin gitu. Selain nanti dibantu oleh enzim, tapi enzim ini biasanya terdapat dari daun-daun itu sendiri dan juga dari
air liur ya, kebanyakan enzimnya dari air liurnya. Nah, kemudian penyerapan nutrisi ternak. Penyerapan nutrisi ternak ini dipengaruhi oleh ada 5 setidaknya yang mempengaruhi dari penyerapan nutrisi ternak. Misalkan yang pertama yang paling krusial adalah kualitas pakan. Jadi kualitas pakan ini biasanya semakin baik kualitas pakan, ini akan TDN-nya akan tinggi. Nah, TDN tinggi ini berarti penyerapan yang bisa dilakukan oleh tubuh ini lebih tinggi. Jadi penyerapan nutrien ini meningkat daripada pakan yang kualitasnya rendah. Nah, ini nanti menjadi salah satu kunci untuk mengaruhi produktivitas. Nah, kemudian dari yang mempengaruhi selanjutnya adalah genetik. Misalkan domba atau kambing ini lebih membutuhkan Fe yang tinggi. Kemudian sapi ini lebih membutuhkan Zn yang tinggi. Dan dari individu yang selanjutnya, dari individu ini, karena masing-masing individu ini memiliki sistem pencernaan dan kemampuan mencerna yang berbeda, walaupun dia sama umurnya, walaupun dia sama jenisnya, dan dia juga sama makannya, dan juga sama jam makannya, dan jam minumnya juga sama, ini akan sistem pencernaannya akan bekerja berbeda. Selain nanti dipengaruhi juga apakah ada gangguan pencernaan atau tidak, ada cacing atau tidak, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, kecepatan pertumbuhan yang berbeda antar individu. Misalkan sama-sama bisa menyerap sekian gram, bisa menyerap sekian kilo, kemudian genetiknya juga sama-sama kambing, kemudian kualitas pakan yang sama, kecepatan pertumbuhan ini juga akan berbeda. Ini dipengaruhi oleh hormon dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada respons selera makan yang berbeda. Nah, ini satu koloni domba atau satu koloni kambing misalkan 5 atau 6 ekor dengan pakan yang sama dan jam pakan yang sama, jam minum juga sama, ini nanti juga akan berbeda respons selera makannya. Jadi di sini juga perlu kita perhatikan. Ini perlunya kita pendekatan kepada ternak kita. Kemudian masing-masing individu ini juga jangan lupa akan dipengaruhi oleh tingkat stres yang dialami oleh masing-masing individu. Semakin tinggi tingkat stresnya, penyerapan nutrisi berkurang, pertumbuhannya juga akan terganggu, selain nanti bisa menimbulkan efek-efek penyakit yang mempengaruhi penyerapan nutriennya. Yang keempat adalah efek penyakit. Efek penyakit ini akan mempengaruhi penyerapan nutrien. Nah, penyakit ini jadi ada 2. Jadi ada penyakit yang ini virus, kemudian ada penyakit lagi yang itu merupakan hewan atau serangan dari luar. Misalkan kalau virus ini kan juga serangan dari luar tapi dia kecil, tapi kalau yang serangan yang besar itu biasanya di ruminansia diserang oleh cacing atau dia kutu dan juga parasit-parasit lain. Jadi selain ada virus yang ukurannya mikro, itu juga ada serangan-serangan dari hewan-hewan atau binatang lain yang itu bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi di dalam ruminansia tersebut. Nah, selanjutnya adalah senyawa toksik. Senyawa toksik ini adalah racun atau zat anti nutrisi yang nanti jika ini tidak dihilangkan atau tidak dikurangi, bahan pakan yang masuk ini tidak akan terserap sempurna atau tidak akan tidak akan bisa dicerna oleh ruminansia. Misalkan kedelai ini kalau dia tidak difermentasi atau tidak direbus atau tidak dikukus dan disangrai, ini nanti akan tingkat penyerapan nutrisinya, proteinnya itu akan sangat rendah yang bisa terserap oleh ruminansia. Yaitu kita masuk ke perlakuan. Jadi ada perlakuan yang perlu dilakukan untuk beberapa bahan pakan ini untuk meningkatkan selain meningkatkan nutrisinya, meningkatkan palatabilitas atau TDN-nya, juga nanti untuk menghilangkan senyawa toksik atau mengurangi senyawa toksik yang ini akan mempengaruhi di penyerapan nutrisinya juga. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan nutrisi dari ternak ini akan dipengaruhi oleh yang pertama umur, kemudian bobot, kemudian komposisi tubuh. Misalkan antara yang bunting ini kan tubuhnya terdiri dari 2 atau 3
atau 4 kalau dia buntingnya 3 cempe dan dia sendiri, jadi kan ada 4 di dalam tubuhnya. Ini akan berbeda dengan yang jantan dan tidak bunting. Kemudian ini nanti harus diperhatikan juga, jadi antara yang bunting atau yang enggak bunting ini nutrisinya harus berbeda, dan antara yang biasanya buntingnya kembar-kembar dan buntingnya yang 1 atau 2 ini kalau peternaknya breeding, kalau kita lihat yang buntingnya ini anakannya 2, 3 atau lebih akan makannya lebih banyak. Dan yang selanjutnya adalah jenis, jadi jenis atau genetik ya, ini akan mempengaruhi juga. Misalkan antara yang domba lokal dan domba crossing, kambing lokal dan kambing crossing atau silangan, ini akan mempengaruhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Kemudian selanjutnya kebutuhan nutrisi pada ruminansia ya. Jadi kebutuhan nutrisi pada ruminansia ini didefinisikan menjadi menjadi 2 ya. Jadi ada kebutuhan hidup pokok atau untuk maintenance atau untuk hanya pemeliharaan wajar di tubuhnya dan beraktivitas wajar. Ini berarti kebutuhan hanya untuk aktivitas basal, itu untuk kebutuhan bernafas, kemudian gerak minimal, aliran darah, dan lain-lain. Ini kebutuhan yang dilakukan saat atau aktivitas produksi. Nah, kebutuhan untuk berproduksi yang kedua, ini adalah kebutuhan nutrisi ternak untuk tumbuh, menghasilkan daging, menghasilkan susu, dan berkembang biak, dan ini mempengaruhi ke bobot badan atau ukuran dari postur tubuhnya. Jadi total kebutuhan nutrien ini, totalnya kebutuhan nutrisi si ternak ini adalah jumlah dari kebutuhan hidup pokok ini atau kebutuhan untuk aktivitas basal dan kebutuhan untuk produksi. Saat itu dijumlahkan berarti kita akan bisa mencapai target yang sudah kita tentukan di peternakan. Misalkan untuk produksi wol, berarti kita harus menghitung kebutuhan dari mineral atau nanti kalsium atau apa yang untuk memproduksi wol ditambah. Kalau itu untuk produksi wol, misalkan untuk produksi daging, berarti kita menambah atau mengatur porsi protein dan karbohidratnya, selain yang lain juga harus ada. Kemudian untuk produksi susu, ini juga asupan air selain protein dan karbohidrat juga diperhatikan, contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ini adalah tabel kebutuhan nutrisi, nanti akan kita share di grup. Yang belum masuk grup nanti mungkin bisa WA ke saya untuk dimasukkan ke grup. Mungkin yang lihat materi ini di YouTube belum masuk grup, nanti bisa WA ke nomor saya untuk saya masukkan ke grup, nanti di situ bisa diskusi dan ada materi-materi di sana. Kebutuhan pokok basal ini susah diukur di dalam ternak ruminansia, karena ternak ruminansia ini sulit aktivitasnya untuk dikontrol. Kadang dia lari-lari, kadang cuma duduk-duduk, kemudian kadang dia seharian berdiri, kadang duduk seharian, kadang dia malas untuk memamah biak, malas untuk gayemi, tapi kadang dia gayeminya sesuai dengan standarnya, atau terkadang dia stres atau enggak. Lah ini yang susah kita ukur. Tapi nanti kalau kita beternak harus kita pantau sedemikian rupa, semaksimal mungkin kita harus ada di kandang untuk memperhatikan kondisi ternak kita seperti apa di saat itu. Jadi nanti tingkah laku ternak, kemudian kondisi cuaca, lingkungan, aliran udara, itu kita juga harus bisa merasakan untuk bisa menentukan kebutuhan pokok basal yang kira-kira dibutuhkan. Misalkan di lokasi yang panas, ini akan membutuhkan, di kebutuhan pokoknya ini sudah membutuhkan air yang banyak. Berarti nanti kalau misalkan dia untuk berproduksi juga ditambah lagi airnya, daripada di wilayah dingin dia cenderung membutuhkan air yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian nanti jenis-jenis makanan juga bisa kita perhatikan. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup pokok. Yang pertama, panas yang dihasilkan dari proses metabolisme nutrien ini juga mempengaruhi dari kebutuhan. Jadi kalau panas badannya ini tinggi rendahnya suhu tubuh akan mempengaruhi juga kebutuhan nutrisi asupan nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian nilai respirasi atau perbandingan nilai oksigen yang masuk dan juga produksi CO2 yang dikeluarkan. Nah, ini
kenapa di beberapa peternakan makanannya udah bagus, kemudian jenisnya udah cross, kemudian kandangnya mewah, tapi ternyata karena sirkulasi udara kurang bagus, dia tidak tumbuh secara maksimal. Ini adalah faktor dari nilai respirasi atau timbulnya panas badan, keringat dan lain-lain. Ini yang mempengaruhi dari pertumbuhan di ternak tersebut. Nah, selanjutnya teori konsumsi pakan ini mau atau tidaknya ini tergantung pada beberapa aspek, ada 5 setidaknya. Yang pertama adalah palatabilitas. Palatabilitas ini adalah angka kesukaan ternak terhadap satu bahan atau ransum tertentu. Jadi antara bahan yang satu dengan bahan yang lain ini akan berbeda tingkat kesukaannya. Jadi nanti kita juga harus pintar-pintar memilih bahan pakan yang disukai. Jadi kalau misalkan nanti kurang disukai seperti apa, kita nanti ada beberapa trik, misalkan kita rubah aromanya atau kita campur dengan bahan lain biar rasanya sesuai, itu teksturnya kita rubah, nanti juga akan mempengaruhi. Yang kedua adalah jenis pakan. Nah, jenis pakan ini mempengaruhi tingkat konsumsi, misalkan antara pakan kering, hijauan HPT, dan juga pakan basah atau yang sudah difermentasi atau komburan dan lain-lain, ini akan berbeda tingkat konsumsinya. Nah, tingkat konsumsi yang berbeda ini mempengaruhi juga di pertumbuhannya nantinya. Jadi biasanya kebiasaan kalau kambing atau domba dari pasar yang sebelumnya makan HPT, penyesuaian ke pakan kering atau ke pakan fermentasi silase ini juga akan memerlukan waktu untuk penyesuaiannya. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Selain nanti mempengaruhi tingkat stresnya juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasa. Nah, rasa ini untuk kambing atau domba ini cenderung suka rasa asin, manis, dan yang sedikit asam ya untuk kambing atau domba. Dan kemudian kalau sapi ini sebenarnya lebih cenderung ke rasa manis daripada asin dan rasa asam. Dia cenderung lebih suka rasa yang manis-manis. Contohnya seperti itu. Nah, bau dan aroma. Setelah rasanya dapat, nanti bau dan aroma ini juga harus kita perhatikan. Misalkan rasanya mungkin kurang pas, tapi baunya kok untuk sapi kan suka yang aroma manis seperti vanila, aroma citrus, itu kan disukai. Nah, kalau kambing domba ini cenderung yang wangi buah, kemudian asam manis, seperti itu untuk yang kambing domba. Nah, nanti setelah rasanya misalkan rasanya kurang dapat, kurang enak nih gitu, tapi baunya ini menyengat dan dia mempengaruhi dari instingnya si hewan itu untuk makan, itu nanti juga akan berpengaruh ke porsi yang bisa dia makan atau ke palatabilitas pakannya juga nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah tekstur. Nah, tekstur ini misalkan kambing ini kalau rumput odot atau rumput yang batang jagung atau dedaunan ini kita cacah halus, ini yang halus banget ini malah dia nggak suka. Jadi kalau kambing ini cenderung menyukai tekstur yang agak keras yang masih bisa dikunyah-kunyah, dan dia kadang yang agak kriuk. Jadi kalau daun-daun yang muda ataupun rumput yang muda ini terkadang si kambing ini kurang begitu suka. Tapi kalau sapi ini sebaliknya, dia menyukai tekstur yang lembut. Dan kalau sapi atau kambing atau sapi atau domba ini dia dicacah makin halus, dia akan makin banyak makannya. Nah, kira-kira seperti itu yang perlu diperhatikan di nutrisi ternak ini. Nah, nanti untuk misalkan ada yang ditanyakan itu seperti kendala-kendala apa yang dihadapi, itu nanti di grup bisa dikupas. Kalau ini kan saya kupas globalnya. Nanti untuk ini ya, diskusinya bisa di Zoom untuk yang punya aplikasi Zoom, atau selanjutnya bisa di grup yang sudah ada. Ini saya contohkan dari tingkat kesukaan ini. Ternyata jerami ini kalau di jerami ini dikelola dengan bagus, ini juga akan suka juga ternaknya.
Nah, ini contohnya. Jadi domba yang makan jerami, saat jerami ini diperlakukan dengan baik dan dari tekstur dan aromanya ini jadi enak menurut dia, ini dia juga akan suka. Nah, ini contoh fermentasi jerami yang digunakan untuk breeding, penggemukan juga bisa. Contohnya itu. Kemudian yang lain lagi saya putarkan dulu ya. Nah, ini adalah, bentar, pembuatan silase. Nah, ini adalah pengolahan rumput odot yang dicopper kemudian di fermentasi. Itu nanti juga untuk ini ya, memanipulasi, selain dia untuk meningkatkan palatabilitas dan juga nutrisinya naik, dia juga memanipulasi rasa juga. Selain juga menghindari cacing di musim hujan seperti ini, kadang cacing ini merajalela. Nah, contoh pembuatannya sederhana seperti ini. Jadi dicampur dengan probiotik, kemudian dikasih molase atau gula dan masukkan ke tong, diinjak-injak. Nah, ini untuk yang kemarin tanya pembuatan fermentasi bagaimana, ini ada contohnya memakai drum. Nanti saya putarkan contoh yang di tanah menggunakan terpal. Ada jumbo bag, terpal, kolom silase juga bisa, atau bilik-bilik kolam juga bisa. Nah, ini pengecekannya, ini salah satu anggota ya. Nah, ini hasil dari silase yang tadi. Jadi silase segar tanpa pelayuan ini ya. Dengan probiotik kami, kebetulan tingkat kebusukannya bisa kita tekan semaksimal mungkin. Jadi musim hujan gini kita nggak kebingungan untuk melayukan dulu. Dengan probiotik yang kita sediakan banyak yang sudah tersolusikan. Nah, ini kuning, wangi, contoh hasil fermentasi yang bagus. Tapi wanginya ini relatif, kadang ada yang wangi, wanginya ini wangi-wangi, kalau tercium wangi, tapi kalau dipegang ini kadang agak berbau, agak busuk di tangan. Ini normal ya seperti itu. Jadi tidak bisa wangi banget, terkadang beberapa bahan tidak bisa wangi banget. Nah, contohnya jerami ini kalau difermentasi dia akan cenderung baunya dari jauh wangi, cuma kalau didekati nanti baunya seperti tembakau. Nah, solusinya untuk jerami ini kita rubah teksturnya, dari tekstur yang tadinya agak lembek ya, agak berair, kita jemur dulu, kita simpan di dalam kondisi kering biar menghindari jamur merangnya tumbuh juga. Kemudian nanti kita simpan. Nah, saat mau pengaplikasian baru disemprot probiotik atau diberikan di kondisi kering. Ini contoh-contoh di luar negeri. Saya ambil karena susah artikel di Indonesia. Kemudian kita juga kemarin file kita nggak bisa dibuka, banyak video dan foto yang hilang kemarin. Nah, ini tebon jagung dengan jagungnya ya. Tadi udah gali tanah untuk penyimpanannya. Jadi ini nanti ini dimasukkan ke terpal. Nah, terpalnya ini di tanah tadi ya, galian tanah tadi dilapisin terpal, di bawahnya, di atasnya ditaruh silase dan diinjak-injak seperti ini. Nah, ini nanti ditutup atasnya. Nah, gitu. Jadi ini walaupun kehujanan dia nggak akan masuk karena terpalnya ini rapat. Nanti ditutup tanah di yang bagian-bagian yang berlubangnya. Nah, ini juga ada lagi ini. Ini kan ditutup seperti ini. Nah, contohnya ini juga, ini adalah proses pembuatan fermentasi juga yang di luar negeri juga sama, di dalam drum. Jadi ini rumput-rumput hijauan dicampur apa-apa, ini di luar negeri disebutnya silase juga. Jadi kalau kita ketik silage atau silase, ini keluarnya, kalau kita kok silase jadinya fermentasi. Jadi kalau di Indonesia saja kelihatannya yang membedakan fermentasi dan silase ini.
Jadi di silase juga nanti terjadi proses fermentasi. Nanti dijelaskan di materi lainnya ya biar lebih jelas. Nah ini adalah sisanya, sisa dari pakan hijauan. Sisa hijauan yang tadi sisa ini difermentasi ulang ya. Tuh, jadi dicampur dan difermentasi lagi. Nah, begitu teman-teman, rekan-rekan semua. Jadi tadi sudah kita bahas soal nutrisi ternak. Nah, semoga nanti dengan materi dasar ini bisa membuat rekan-rekan bisa lebih produktif lagi di ternaknya. Kemudian beberapa hal yang perlu ditanyakan nanti tanyakan di grup saja.